Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara kita, Nadia Syazwani. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jika orang itu sebelum dia bertaubat, dia pernah berbuat jahat, contohnya mengambil barang-barang di kedai tanpa pengetahuan tuannya. Bila dia dah bertaubat, dia ingin ganti semua barang yang dicuri itu. Cuman tuan kedai itu udah berpindah ke tempat lain. Jadi bagaimana caranya untuk dia bayar semula semua barang yang telah dia curi itu? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang bertanya ini adalah, atau mungkin dari saudara kita dari Malaysia ya, kalau dilihat dari bahasanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Jika kita pernah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, mencuri, lalu kita sadar dan ingin bertaubat, untuk menghapus dosa seperti ini, agar tidak menjadi dosa kelak di akhirat, tentunya adalah dengan bertaubat, dengan sungguh-sungguh, lalu memperbanyak istighfar, menyesali atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan ketika ingin meminta maaf, berniat mau mengganti semua barang atau benda yang pernah dicurinya, namun tuan kedai sudah pindah, sehingga kita tidak bisa mengetahui keberadaannya. Maka solusinya adalah kita harus bersedekah senilai seharga harta curian yang sudah kita curi, dengan diniatkan pahala sedekah tersebut untuk pemilik benda atau harta yang pernah kita curi. Namun, jika kita mengetahui keberadaan pemilik harta atau benda, atau mengenal seseorang yang bisa mengetahui keberadaan sang pemilik kedai tadi atau pemilik harta tadi yang pernah kita ambil barangnya, maka wajib sekali bagi mantan pencuri yang sudah bertaubat untuk mendatangi, mencari, melacak keberadaan pemilik benda atau harta yang pernah kita ambil atau kita curi tadi. Lalu meminta maaf dan katakan, saya sudah bertaubat, sehingga ingin mengembalikan uang curian atau harta benda yang pernah kita ambil tanpa sepengetahuannya, yaitu pernah mencuri miliknya. Dan apabila barang itu sudah tidak ada, mungkin sudah dijual, maka harus mengembalikan senilai uang harta benda yang sudah dicurinya itu. Jadi kita bisa menggantikannya dengan uang ya. Dan itu pun kalau sang pemilik benda tadi menyetujuinya, atau sejumlah harga benda atau harta yang menjadi kesepakatan antara keduanya, yaitu mantan pencuri dan tuan pemilik kedai tadi. Tetapi apabila kita memang tidak bisa mengetahui karena sudah pindah keberadaan sang pemilik benda tadi yang pernah kita curi, karena mungkin sudah pindah dan lain hal sebagainya, dan kita mencarinya pun memang benar-benar sangat susah untuk menemukan tuan pemilik kedai tadi, maka solusinya adalah benda curian atau bisa digantikan dengan uang senilai harta curian tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemilik harta benda yang pernah kita curi. Namun semisalnya tiba-tiba kita bertemu atau mengetahui keberadaan pemilik kedai tadi atau keberadaan orang yang pernah kita ambil barangnya tadi yang pernah kita curi, maka kita harus menceritakan perbuatan yang sudah kita lakukan. Jika pemilik benda yang kita curi rela dengan sedekah tadi, yaitu atas nama beliau, maka selesailah semuanya. Dan memang itu yang kita harapkan. Tetapi apabila pemilik benda yang kita curi tadi tidak setuju dengan sedekah dan ingin meminta uang atau barang yang sudah kita curi, maka mantan pencuri wajib mengganti barang tersebut atau membayarkan uang sebagai ganti harta yang pernah kita curi kepada tuan pemilik benda yang kita curi. Dan sedekah tadi yang sudah kita niatkan atas nama
pemilik benda yang pernah kita curi tadi, maka akan menjadi sedekah kita sendiri. Di samping itu, mantan pencuri wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertobat dan mendoakan kebaikan untuk pemilik harta yang dulu pernah kita curi. Fatwa Islamiyah Juz 4 halaman 165. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.